tepuk tangan. Bolo. Cara guyu ketak. Persiapan untuk komik 9. Oke. Ya nggak tepuk tangan nggak diantar pulang nanti. Ya, nomor 8 Dewan Juri. Oke, perkenalkan selamat sore semuanya. Tepuk tangan buat acara ini dulu. Oke, nama saya Rio. Umur 21 tahun. 12 tahun yang lalu. Saya mau tanya ke saya mau bicara mengenai politik. Agak berat memang, tapi saya yakin bahwa kalian semua itu terlibat dengan namanya politik. Hal yang paling sederhana adalah kencing. Kalau nggak percaya, kalian kencing di jalan, itu akan ditangkap tribun dan itu mengganggu ketertiban. Kalian kencing di WC umum, biaya retribusi pajak, itu juga masuk pendapatan Pemda. Tapi itu nggak penting, karena saya sering pipis sembarangan. Yang kedua mengenai anggota dewan. Ya mungkin beberapa komik tadi sudah ngomong soal anggota dewan. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dulu. Ada yang pengen kaya nggak? Yang pengen kaya angkat tangan? Oh nggak ada. Yang pengen miskin? Oke, yang pengen kaya pasti kalian pengen kaya. Ada yang pengen jalan-jalan ke luar negeri, pasti kalian pengen jalan ke luar negeri. Ada juga yang pengen misalnya pengen kerja enak, bisa sambil tidur-tiduran. Tenang aja, kita punya wakil rakyat dan semua wakil rakyat itu sudah mewakili kepentingan rakyat untuk jalan-jalan, tidur enak, dan kerja nyaman sambil tidur. Itulah gunanya wakil rakyat, mewakili kepentingan kita semua. Yang berikutnya mengenai wakil rakyat saya juga bingung gitu ya. Kenapa kok wakil rakyat disebut sebagai kenapa anggota dewan itu disebut sebagai wakil rakyat? Pertanyaannya wakil rakyat yang mana gitu kan, melihat anggotanya seperti itu. Lihat saja gedung yang mereka bangun, tingginya berapa lantai gitu. Kalau gedungnya setinggi itu, pertanyaannya adalah mereka akan semakin jauh dengan rakyatnya gitu loh. Dan gedungnya itu di Senayan dan kompleks di belakangnya adalah mall, hotel, kemudian center bisnis, dan rakyatnya ada di mana kalau mereka bertingkat di gedung setinggi itu. Nah kemudian ada lagi anggota dewan yang kemudian dia jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan di suatu tempat yang sangat tinggi kriminalitasnya, jalan-jalan sendiri gitu tanpa dikawal seseorang. Dan kemudian ada 3 orang perampok pertama, angkat tangan, serahkan harta atau nyawa. Anggota dewannya diem aja, yang sok pede gitu kan. Kemudian yang perampok kedua bilang lagi, serahkan uangmu gitu, sambil bawa pisau gitu. Yang anggota dewan bilang, kalian ini nggak tahu saya ya, saya ini wakil rakyat, anggota dewan. Perampok ketiga bilang, serahkan uang kita. Kok nggak ketawa sih? Pada ikut pemilu nggak tahu? Saya curiga orang-orang di situ apolitis gitu loh, kok nggak ketawa gitu loh. Apa mereka nggak ikut pemilu atau apa gitu loh. Ada juga misalnya anggota dewan yang dia hobinya jalan-jalan terakhir mereka jalan-jalan ke Australia, dan kemudian mereka ternyata dari beberapa hari di Australia hanya sehari atau beberapa hari gitu yang cuman audiensi dengan parlemen di Australia. Sampai suatu ketika mereka datang ke Konjen dan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang di sana. Yang saya aneh, kenapa kok mereka tanya email? Dijawabnya nanti aja, kalau ada pertanyaan dikirim aja ke komisi8@yahoo.com. Itu kan aneh gitu loh. Mereka yang pakar, orang-orang kita anggap orang pinter kok ternyata punya emailnya gratisan gitu loh. Nah, ternyata ada wartawan yang kemudian curiga sama melek IT-nya anggota dewan. Ditanya sama wartawan, Pak, apakah Bapak punya email atau Facebook? Anggota dewan kan dia gengsi dong kalau kelihatan nggak punya email. Dia jawab, ya saya punya. Bisa disebutkan Pak emailnya? Pokoknya saya punya 2 email. Yang pertama saya beli baru, yang kedua saya beli second karena lebih murah. Iya, ternyata anggota dewannya punya email itu ternyata dia beli second-an gitu. Nggak tahu saya beli di mana kok ada email second. Kemudian di dewan itu ada masa namanya masa reses. Masa reses itu dia
tidak rapat tapi aspirasi ke masyarakat. Sampai suatu ketika ada anggota dewan rombongan satu bis gitu ya ke daerah terpencil yang nggak ada jaringan komunikasi dan sebagainya. Sampai suatu saat bis yang mereka rombongin itu jatuh ke dalam jurang. Jurangnya sangat dalam dan kemudian disebut tak polisi. Oh enggak ya. Kemudian sangat dalam, kemudian bis itu jatuh ke dalam jurang. Kemudian tiba-tiba ada wartawan mengetahui tersebut langsung wawancara ke lokasi on spot dengan penduduk di situ. Pak Dukuh kok mengetahui adanya korban kecelakaan bis yang ditumpangi oleh anggota dewan. Ya Mas wartawan, saya tahu ada kecelakaan di jurang sebelah sini, ke dalamnya segini. Terus apa Bapak yang lakukan? Saya mengundang seluruh warga di sini untuk rame-rame menguburkan bis itu dengan menguruknya dengan tanah. Jadi bis itu jatuh jurang dan diuruk dengan tanah, biar sekaligus dimakamkan. Loh, apa Bapak tidak melihat atau mendengar bahwa ada permintaan tolong di dalam bis tersebut? Ya sebenarnya saya dengar Pak, ada korban yang minta tolong, pengen selamat dan sebagainya. Loh Bapak kok langsung menimbun gimana Pak Kadus ini? Ah Mas wartawan ini gimana sih? Masa percaya saja sama anggota dewan? Orang kita pemilu aja kampanye nggak ada janjinya sekarang kok. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Belum speak Pak ya? Belum 2 kali ya? Oke. Satu terakhir, apa persamaan Indomie dengan anggota dewan? Persamaan Indomie dengan anggota dewan. Persamaan Indomie adalah kalau kita beli Indomie itu kita ditipu. Kita beli Indomie, di bungkusnya itu ada gambar telur, ada gambar daging, ada gambar sayuran dan sebagainya. Tapi ketika kita buka, kita masak, itu nggak ada telurnya, nggak ada dagingnya, nggak ada sayurannya. Begitu juga dengan super mie ABC, mie sedap dan sebagainya, nggak ada. Oke, itu penampilan dari saya. Satu lagi yang terakhir, apa bedanya perawan dengan saya? Apa yuk? Kalau perawan itu menjaga darah pertama, dan saya harus menjaga penampilan stand up komedi saya yang pertama. Itu cukup sekian. Terima kasih. Selamat sore. Jangan lupa nomor 8. Nomor 8 kampanye. Oke, langsung ke komik peserta ke-9. Tak lupa kami informasikan bahwasanya besok di Pesta Buku Jogja kita kedatangan Bapak Guru Soekarno Putra. Besok yang kemarin kita sudah Pak Mas.